Ozi, Selamat sore. Selamat sore nih. Ini kita ngabuburit sambil Yes. ngobrol-ngobrol aja. Ini kita ada tamu Pak Husdi Karyono, Sekjen HDCI Pusat, Harley Davidson Club Indonesia. Terima kasih Pak Husdi sudah hadir nih. Sami-sami, Kang Erik, atur nuhun sudah diundang di podcastnya, luar biasa ini. Satu kehormatan nih Pak Husdi bisa hadir nih di podcast saya nih, karena sebagai tokoh nasional kita pengen denger juga nih apa sih yang melatar belakangi terbentuknya HDCI itu dulu deh. Oke, nuhun Kang Erik. Ya. Kita ketahui bersama HDCI, singkatan dari Harley Davidson Club Indonesia ini adalah satu wadah organisasi atau komunitas motor besar khususnya Harley Davidson yang ada di Indonesia. Ya. Asal muasal dari terbentuknya HDCI ini berasal dari Harley enthusiast yang ada di beberapa kota besar. Pada saat itu perkumpulan 17 perkumpulan komunitas Harley di kota-kota besar. Iya, iya. Tahun 88 mereka berkumpul di satu acara di Ancol. Acara Jamure namanya. 88 itu ya? Tahun 88. Di situ banyak tokoh-tokoh Harley Indonesia yang berkumpul, salah satunya Mas Indro Warkop ada di sana, ya kan. Mereka bukan mengikrarkan, tapi mereka menginginkan adanya satu wadah yang bisa menyatukan seluruh Harley enthusiast pada saat itu. Iya. Kita bicara Harley enthusiast, artinya klub-klub. Jadi seperti di Jakarta ada HCC, di Bandung ada HCB, ya kan, Harley Club Bandung, Harley Club Jakarta, termasuk Bogor salah satunya, juga inisiator dari 17 daerah yang menyepakati untuk berkumpul, mengikatkan diri menjadi komunitas yang lebih besar, yang naungannya secara nasional. Kemudian niat tersebut terlaksana, ya, dimotori oleh seorang donatur yaitu Pak Sentani. Beliau menyepakati untuk menyediakan tempat, waktu, dan punten. Kang Erik, pada saat itu antusias Harley Davidson ini bukan orang yang quote unquote memiliki sumber dana. Ya kan, Jadi awalnya masing-masing daerah punya klub sendiri-sendiri dulu gitu. Punya klub sendiri. Antusias tadi ya. Nanti Harley enthusiast karena berkumpul di satu kota, bertukar pandangan tentang mungkin bagaimana merawat motor yang baik, tukar-tukar tentang masalah spare part dan lain sebagainya. Terbatas pada kegiatan itu. Kemudian tahun 90 disponsori oleh Pak Sentani, mengadakanlah Munas pertama kali di Bandung. Itu 25 sampai 28 Mei 1990. Munas pertama Bandung. Munas pertama di Bandung. Disepakatilah. Nah, yang perlu kita garis bawahi pada saat itu adalah semangat untuk membentuk atau mengangkat klub yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi yang bersifat nasional dan punya nilai kebangsaan, nilai nasionalis yang tinggi. Makanya disebut, sudah kita bentuk namanya Harley Davidson Club Indonesia. Nah, ini yang nanti kita akan coba elaborate lagi nih, ya kan, dari klub per kota tadi, ya kan, yang sifatnya kedaerahan, dibangun dengan rasa nasionalisme yang tinggi menjadi HDCI pada saat itu dulu tahun 90, ya kan. Nanti fenomenanya akan berkembang bagaimana menyikapi dengan klub-klub yang ada sekarang ini, kelompok bermain sekarang ini. Ini yang menarik, nanti kita akan coba elaborate ke sana. Nah, itulah sejarah yang bisa sebagai wadah permulaan. Nah, terbentuknya HDCI yang memang kita tidak bisa melupakan sejarah, bahwa begitulah pembentukan HDCI dimulai dari yang tadi Harley enthusiast berdasarkan klub, berdasarkan kota, ada 17 kota membentuk, menyepakati tahun 90, tepatnya
5 sampai 28 Mei di Bandung untuk menjadi HDCI. HDCI. Makanya tiap tanggal 25 Mei kita memperingati hari ulang tahun HDCI. Nah, besok 25 Mei tahun 2025 kita akan ulang tahun yang ke-35 tahun HDCI. Begitu Kang Eri, secara singkat ya. Oke. Panjangnya banyak lah. Ini kan perjalanannya HDCI kan dari masa ke masa ya, dengan beberapa kali pergantian ketua gitu ya. Terus situasinya juga kan beda-beda lah waktu itu sama sekarang gitu. Nah saat ini kan Pak Husdi kan sebagai sekjen nih, sekjen HDCI pusat nih. Ya kira-kira apa nih yang menjadi ya bahasa kerennya misi-misinya lah gitu. Ya. Sebelum kita sampai ke sana nih ya, tadi Pak Erik menyinggung mengenai masalah perjalanan HDCI dari masa ke masa, ya. Kita perlu rangkum dulu nih, ya kan perjalanan ini bisa sampai kepada sekarang ini kondisinya. Pertama-tama HDCI dipimpin oleh seorang militer, ya Laksamana Madya Laksda. Bapak Ibnu Subroto. Berjalan 5 tahun, kemudian berganti dengan perwira tinggi polisi yang kebetulan pada saat itu menjabat Kapolda Metro Jaya. Pak Ibnu Subroto itu tahun 90 itu? Tahun 90. Munas itu? Hasil Munas itu Pak Ibnu Subroto. Oke. Kemudian kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan itu mantan Kapolda Metro Jaya, Pak Indarto, Majen Polda Polisi. Kemudian disusul Pak Sentani. Nah, perlu digarisbawahi Pak Sentani ini tidak rampung 5 tahun. Jadi ada 90 ke 95, 95 ke tahun 2000, Pak Sentani tahun 2000 hanya berlangsung 1 tahun. Kemudian terjadilah munaslup di situ. 1 tahun itu. Pak Sentani hanya 1 tahun. Pak Sentani setahun. Kemudian dilanjut dengan Pak Suyono. Ya kan? Makanya kenapa dari tahun 90 kok jadi ada ganjilnya nih, ya kan? Ada ininya karena ada 1 tahun Pak Sentani tidak rampung Pak Sentani dengan alasan banyaklah hal pergolakan internal organisasi. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Suyono 2 periode, kemudian Pak Nanan Soekarno 2 periode, Pak Teddy Minahasa 1,5 tahun. 1 periode itu 5 tahun? 5 tahun. Penggantian pengurusan pusat itu 5 tahun, kemudian dilanjut dengan Pak Nanan 2 periode sampai tahun 2021, kemudian dilanjut dengan Pak Teddy. Ternyata Pak Teddy Minahasa juga kita sama-sama tahu mengalami masalah, hanya berlangsung 1,5 tahun. Kemudian kita munaslup lagi tahun 2023, menghasilkan kepengurusan yang sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Ahmad Saroni. Nah, itulah perjalanan singkat. Nah, saya menjadi sekjen dengan 2 ketua umum. Pertama di bawah Pak Teddy Minahasa, dan sekarang dipertahankan oleh Pak Saroni untuk melanjutkan ke posisi sebagai sekjen. Itulah sejarah singkat kepengurusan. Bicara visi dan misi yang tadi Pak Erik katakan. Di dalam anggaran dasar tahun 1990, bagi anggaran dasar yang pertama, ya, itu ada yang disebut dengan mukadimah. Anggaran dasar itu punya mukadimah. Nah, kita tidak pernah merubah mukadimah itu. Sampai pada anggaran dasar yang baru kita revisi hasil di Pekanbaru tahun 2024 kemarin tidak dirubah. Disitulah tersurat misi besar pembentukan organisasi ini. Salah satunya adalah bagaimana organisasi ini harus memiliki manfaat ke dalam bagi anggota dan juga memiliki manfaat keluar sebagai komunitas. Sebagai anggota tentunya kita tidak bisa lepas dari 3 azas HDCI yang sekarang ini kita miliki, yaitu azas soliditas. Apa itu soliditas? Ada kebersamaan, ada kekeluargaan, ada persaudaraan. Itu menjadi internalisasi bagaimana HDCI menjadi solid. Dan itu terbukti ternyata, nah saya tekankan lagi, ketiga azas ini dirangkum pada masa kepemimpinan Pak Nanan Soekarno. Saya harus akui itu, beliau merangkum dari berbagai
kondisi yang ada, kemudian muncullah 3 asas soliditas tadi, di mana ada 3 aspek di dalam 3 asas itu udah ada sejak dulu kan? Belum, Oh, belum ada. Tapi butir-butir yang dikandung, yang dijalankan, yang dilakukan oleh teman-teman pada saat itu sudah termasuk di dalam kegiatan aspek-aspek tadi. Iya. Jadi makanya dirangkum oleh Pak Nanan menjadi asas soliditas kita. Soliditas organisasi hanya bisa tercapai apabila kita memiliki 3 aspek tadi. Adanya rasa kebersamaan, adanya rasa kekeluargaan, dan adanya rasa persaudaraan. Tidak mungkin kita bisa berkumpul kalau tidak memiliki asas itu. Gitu loh. Kemudian selanjutnya keluar. Tadi saya bilang aspek ke dalam dan aspek keluar. Itu disebut dengan asas sinergitas. Organisasi ini harus ada yang punya dampak buat masyarakat luas. Makanya yang pertama, kita harus memiliki aspek bahwa HDCI ini adalah organisasi yang tidak boleh eksklusif, harus inklusif. Tidak boleh kita pandang pangkat jabatan, ya kan? Artinya yang pangkatnya perwira tinggi yang boleh masuk, atau yang hartanya sekian ini harus bisa masuk menjadi anggota. Tidak boleh. Kita harus menjadi organisasi yang inklusif. Jadi open buat semua orang. Open buat semua orang, semua lapisan, semua orang, tidak pandang suku, agama, ras, pangkat, jabatan. Ya, gitu. Tidak ada syarat khusus. Tidak ada syarat khusus. Ya, kan? Oh ya, saya agak ke belakang. Ada nggak syarat untuk menjadi anggota HDCI? Nanti itu bicara keanggotaan. Tapi nanti organisasi, ya. kita bicara organisasi. Oh iya, oke. Organisasinya dibentuk dengan spirit inklusif, tidak boleh eksklusif. Iya. Kedua, kita harus mendudukan organisasi ini dalam kesetaraan yang horizontal, sama. Tidak boleh yang kita ini vertikal, tidak. Kita horizontal. Kita mau motornya kecil, motor besar, motor ini, beda motor, kita setara dalam memperlakukan organisasinya. Terus yang ketiga, sinergitas yang ketiga adalah jangan lupa kita punya fungsi sosial di dalam kita berkegiatan. Nah, itu kita rangkum menjadi ada 6 aspek di dalam 2 azas dalam berorganisasi HDCI. Nah, itu kita masukkan 2011, 2012 kita masukkan ke dalam anggaran dasar menjadi landasan operasional HDCI. Jadi kalau bicara misi dan visi, jangan, ya ini tidak terlepas dari landasan operasional kita. Nah, terus bagaimana dengan misinya tadi? Visinya, banyak visinya kita ini, visinya. Salah satunya visi ini harus kita bisa rangkum dalam satu kata yang sekarang ini lebih dititik beratkan oleh ketua umum yang baru, menjadi HDCI hebat. Oh, itu apa slogannya sekarang? Ya, sekarang HDCI hebat. Nah, supaya HDCI semakin merekah, semakin berkembang katanya. Kita lihat ini HDCI hebat. Saya coba-coba buka pada saat beliau mencanangkan itu pada saat Munaslup di Bali kemarin. Hebat. Kita ketik nama hebat. Apa yang keluar dari kata hebat? Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata hebat adalah kalau kita kita baru disebut hebat, katanya gitu. Kata-katanya kurang lebih begini. Kita bisa dikatakan hebat kalau apa yang kita lakukan ini punya manfaat bagi masyarakat luas. Wah, luar biasa nih. Berarti makanya kita canangkan, saya elaborasi dari kata-kata itu menjadi HDCI hebat. Kalau HDCI ini berkegiatan, kegiatannya punya dampak buat masyarakat luas, bagi bangsa, bagi negara, itu baru dikatakan HDCI ini hebat. Kalau HDCI ini melakukan kegiatan hanya untuk menonjolkan diri sendiri, ya kan, sebagai penunggang motor besar yang quote unquote punya brand image yang kuat, yang mahal, ya kan. Belum kita masuk ke dalam, nanti ada stigma masyarakat yang masih negatif terhadap perkembangan motor besar di Indonesia, khususnya Harley Davidson. Kita belum ke sana. Itu tidak hebat HDCI, ya kan. Hebat ini secara organisasi kalau kita berkegiatan. Ini kembali lagi pada organisasinya. Saya belum bicara pada personelnya nanti. Kalau kita memiliki berkegiatan, kegiatan ini memiliki dampak yang luas bagi masyarakat luas, bagi bangsa dan negara.
Keren tuh. Itu. Iya. Ya, sekarang ini kita canangkan seperti itu, Kang Eri. Iya, iya. Nah, selebihnya tadi Kang Eri kita udah masuk nih ke dalam keanggotaan. Pada Pak Eri tentu juga ada nggak syarat-syarat khusus? Iya. Tentu. Ya kalau nggak motor Harley nggak bisa jadi anggota Ya, kali. itu satu. Ya kan? Yang pasti namanya Harley Davidson Club Indonesia. Ya, kita bukan membatasi. Karena saya bilang tadi, asal muasalnya terbentuk HDCI ini dari Harley enthusiast. Ya kan? Bukan dari saya tidak sebut merek motor yang lain, tapi bukan dari komunitas yang non Harley. Itu aja kita katakan itu. Motor besar yang memang Harley, yang dibentuk dari rasa kebersamaan, menjadi cinta, jadi entusias tadi, membentuk klub. Sekarang itu kan kondisinya gitu, ya kan? Nah, sebelum jauh nih saya mau tekankan lagi. HDCI sejak dibentuk itu sudah mendeklar menjadi organisasi yang secara legal formal sudah terpenuhi. Organisasi massa berdasarkan Undang-Undang Ormas 17 tahun 2022, kita malah sebelumnya sesuai dengan Undang-Undang Ormas sebelumnya kita sudah mengikuti aturan yang ada. Artinya secara legal formal ini bukan geng motor. Sekali lagi saya katakan, HDCI ini bukan geng motor karena legal formalnya sudah dipenuhi. Apa namanya kalau klub motor itu kalau secara Organisasi massa. Organisasi massa. Tetap organisasi massa, organisasi kemasyarakatan berbasis hobi. Daftarnya begitu, ya kan, legalnya. Dan kita sudah terdaftar secara resmi dengan diperbaharuinya SK Menkumham terbaru tahun 2023. 2023. Jadi sekali lagi saya tekankan, HDCI ini bukan geng motor. Baru kita masuk. Karena kita ini legal formalnya jelas, berarti aturannya pun harus jelas. Persyaratan untuk menjadi anggota tegas dan mengikat. Karena ini organisasi yang legal formalnya jelas, bukan yang gampangan, terbuka tapi tidak gampangan, Pak. Inklusif tapi tidak gampangan, punya aturan. Kenapa kita mesti bikin aturan? Ternyata setelah kita melihat ini bicara mengenai keselamatan berlalu lintas, Pak. Motor ini menduduki ranking pertama, Pak. Ya, kecelakaan yang menyebabkan fatality di Indonesia, kecelakaan kendaraan roda 2 ini paling besar, Pak. Nah, kita juga baru saja menghadapi berita duka, salah satu pimpinan kami, yaitu wakil bendahara umum di kami, wakil bendum kami meninggal karena kecelakaan. Menjadikan syarat bagi kita, salah satu untuk mendapatkan keanggotaan di HDCI harus dapat lulus yang kita sebut safety riding yang diselenggarakan oleh organisasi. Itu tertulis. Jadi bukan gampangannya seperti itu. Artinya kita juga nggak pengen, ya kan, apalagi di tahun kemarin 2023 HDCI mencanangkan setiap touring yang dilakukan oleh kepengurusan yang ada itu zero accident. Wah, ya kan? Tapi sorry Pak, kan ini kira-kira bertentangan nggak sih? Kan kalau anak motor tuh kan nggak mau diatur-atur ya. Saya paham lah maksudnya Pak Husdi kan ya ada ininya lah, ada aturannya supaya tertib berlalu lintas kan ya. Tapi kalau kita balikan lagi ke jiwa motoris itu kan ya nggak mau lah ngikutin aturan-aturan gitu. Gimana tuh Pak kalau menyikapinya gitu? Luar biasa ya. Itu menjadi bahan perenungan kita bersama. Tapi saya mau katakan begini, HDCI sekarang ini sudah menjadi public concern. Entong bener jalanan, ya. Entong salah, bener diomongin. Kasar gitu kan? Jangankan kita jalan yang bener, Pak. Karena public concern, ya kan? Dengan suara. Khususnya Harley nih ya, saya bicara Harley. Khususnya Harley. Makanya kita harus bisa membedakan, Kang Eri, antara HDCI dengan KHDCI-an. Saya di setiap kesempatan kepada seluruh kepengurusan yang ada, kita mendudukkan HDCI pada dua posisi. Satu HDCI dan KHDCI-an. Ini makhluknya beda. Kalau Anda hanya punya KTA, terus hanya bisa
nongkrong di atas atau berkendara di atas motor Harley Davidson sambil Anda istilahnya tadi yang kayak Erik tadi tidak mau diatur, tidak mau ini, Anda baru punya HDCI sebagai nilai yang disebut value, Pak. Value. Value-nya HDCI yaitu nongkrong di atas motor punya KTA. Itu baru value. Pakai vest HDCI. Ya kan? Pelalang keliling, ya kan? Yang hanya pengen dilihat value-nya saja. Tapi sekarang ini saya mau bicara KHDCI ya. KHDCI ini values, Pak. Apa tuh KHDCI? Bedanya value dengan values huruf S aja bedanya, Kang Erik. Tapi bicara HDCI dengan KHDCI ya, kita bicara moralitas. Kita bicara integritas. Ya, ada nilai-nilai moral yang ditanggung di sana. Makanya dituntut bahwa sekarang ini siapapun dia, insan HDCI tidak hanya harus memiliki value, tapi juga harus memiliki values. Ya kan, integritas, nilai moral, ya kan? Nah, konsep tadi mengenai soliditas dan sinergitas ini tidak boleh terlepas dari values tadi. Bagaimana Anda punya kebersamaan, kekeluargaan kalau Anda hanya punya value, Pak, tidak punya values? Kan values ini nilai-nilai moral, Pak. Kebersamaan moralitas, kekeluargaan moralitas, ya kan? Persaudaraan juga moralitas, values yang kita inginkan, ya kan? Memang nggak gampang, tapi itu harus ditempuh. Karena bagaimanapun juga organisasi DC ini organisasi legal formalnya jelas, aturannya jelas, bukan geng motor. Sorry to say, kalau Anda tidak bisa mengikuti aturan itu, Anda bukan anggota HDC. Jadi kalau udah jadi anggota harus mencerminkan gitu. Mencermin, terikat, Pak. Terikat. Karena ini kan legal formalnya kan jelas HDCI ini. Apakah kita memaksa? Tidak. Apakah ada paksaan untuk menjadi anggota DCI? Ya tidak. Ya tak? Itu pilihan. Begitu Anda masuk ke DCI, Anda terikat dengan aturan ini. Makanya di setiap penerimaan anggota baru, di setiap pencap-pencap, mereka mengadakan prosesi penerimaan anggota baru. Pasti yang apa yang diterjemahkan atau yang diutarakan di situ? Ya tadi values DCI. Ya kan? Kita melantik. Saya punya naskah pelantikan. Tahu nggak, Pak Erik? Naskah pelantikan kepengurusan. Pemda Pencap yang kita lantik itu ada naskah kepengurusan. Naskah. Jadi pada saat kita mau lantik, dia diambil yang namanya kalau di sini mungkin sumpah jabatan ya. Kalau kita lebih soft lagi, kita sebut dengan ikrar kepengurusan. Yang di dalam ikrar itu kami berjanji, kami bersumpah berjanji, pertama PBNU, Pak, taat kepada PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, UUD 45, itu yang pertama. Ya kan? Kita mengikatkan kepada Indonesia sebagai rasa nasionalisme kita. Yang kedua, bersumpah untuk taat dan patuh menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan kode etik organisasi. Ya kan? Terikat di situ, Pak. Ya kan? Nah, kalau kepengurusan sudah disumpah seperti itu, siapapun dia, dimanapun tempatnya, harus mengikuti aturan itu. Kan udah ada sumpahnya, Pak. Itu logikanya seperti itulah ya. Saya mau katakan seperti itu. Yang ketiga, tidak kalah penting bahwa kewajiban kita sebagai pengurusan, sebagai keberadaan tadi, melaksanakan fungsi sinergitas. Artinya, di dalam Anda berkegiatan, kegiatan itu harus menunjukkan kehebatan HDCI. Kehebatan yang tadi kita sudah urai. Bukan kehebatan sebagai value, tapi kehebatan sebagai values. Nah itu mutlak ya, harus dilaksanakan ya ketika sebuah kepengurusan terbentuk ya. Iya. Jadi makanya di dalam anggaran dasar ada aturan yang mengikat bagaimana kita how to run the organization gitu kan. Di dalam setiap level kepengurusan mereka rakerja minimal setiap tahun 1 kali, ya dong, kumpul dengan teman-teman. Rakerja itu paling bawah, ya kan, kota kabupaten kan levelnya. Rakerda pun kita mintakan setahun sekali minimal. Rakernas pun setahun sekali minimal, ya toh. Nah itulah untuk
kenapa kita mesti lakukan itu? Dalam rangka itu tadi, ya kan, dalam rangka kita terus merimain teman-teman, kita sharing juga terkait dengan program kerja ke depan, kita juga menampung dan mendengar, ya kan, saran dan masukan yang terjadi di setiap daerah. Sebelum itu, saya perlu kasih tahu juga Pak Erik nih, Pak Erik belum tanya, ada berapa kepengurusan di seluruh Indonesia sekarang ini? Oh iya, entah saya. Ya kan? Nah, itu tapi nanti. ke statement yang tadi, itu mereka melaksanakan nggak Pak? Aturan organisasi itu kayak kerja? Tidak. Soalnya saya kembali lagi kan orang anak Harley itu kan susah diatur, iya, image seperti itu. Ngapain sih rapat-rapat betul, gini? ngapain sih rapat-rapat dan segala macam. Betul. Itu menjadi tantangan. Tapi saya paham maksud Pak Ustadz, artinya ke depan kan tantangan, ya kan? Organisasi harus kita letakkan pada dasar yang benar, Pak. Organisasi harus kita jalankan pada prinsip yang benar. Ya toh? Organisasi legal formalnya jelas kok. Ya, bukan organisasi abangan, bukan organisasi yang geng motor, yang serabutan, tidak. Kita semua jalan yang jelas. Itu bagian tantangan. Bagaimana kita mengevaluasinya? Ya kan? Nah, itulah fungsi kontrol yang dilakukan oleh para pengurus pusat. Ya kan? Kita punya 3 wakil ketua umum, yang organisasi, yang bidang kegiatan, yang bidang kerjasama usaha, ya kan? Nah, mereka punya kabit-kabit nih, ketua-ketua bidang ya, ada bidang penguatan, ada bidang pengembangan dan pembinaan organisasi. Nah, fungsi-fungsi kabit-kabit inilah yang kita tekankan untuk melakukan fungsi kontrol, ya kan, fungsi kontrol. Ingatkan, memang ya biasalah Pak Erik, apalagi di organisasi yang nirlaba seperti gini kan, mereka punya kesibukan dan kepengurusan yang ada di setiap daerah ini kan bukan orang yang pengangguran Pak Erik, ya kan? Ya, bukan pengangguran, mereka juga ya sibuk, ya kan, mereka juga pejabat di daerah dan segala macam. Itu yang kita hadapi kendala-kendala itu. Tapi alhamdulillah so far kita ya 1-2 dari ya 10% yang nyeleneh masih kita bisa jalankan, ya kan? Masih kita anggap baik lah, ya kan? Roda organisasi tetap berjalan, ya kan? Ya pasti stimulus untuk melihat compliant terhadap aturan, ya kita harus kerja keras, ya gitu. Jadi sekarang ada berapa Pengda dan Pengcap nih? Jadi berdasarkan hasil pleno kita kemarin, karena kita baru awal tahun kemarin Januari kita melakukan rapat pleno pengurus, kita tetapkan ada 84 kepengurusan nih total. 84 kepengurusan seluruh Indonesia ya? Di seluruh Indonesia dan luar negeri. Kita punya perwakilan luar negeri. Kita punya 80 Pengda kita ada 13. Pengda 13 provinsi berarti 13 ya? Provinsi. Kemudian kita 64 Pengcap dan 5 kepengurusan di luar negeri. Luar negeri mana aja Pak? Kita punya di Amerika 3 kepengurusan. Ada di West, ada di East, ada di Middle. Jadi ada 3, ada Mid Amerika, ada East Amerika, ada West Amerika. Ada 3. Kemudian kita punya di Middle East, kita punya juga di Australia. Jadi ada 5. Dulu kita punya 6 dengan Europe, tapi Europe karena kepengurusannya kurang aktif, kita bekukan sementara, ya kan? Kalau yang di luar negeri kita nyebutnya apa? Pengcap juga? Pengda? Pengurus perwakilan luar negeri, jadi PPLN lah, pengurus perwakilan luar negeri, ya kan? Nah, anggotanya orang-orang Indonesia yang ada di sana kan? Ya, anggotanya orang Indonesia yang ada di sana, yang punya ya tadi Harley enthusiast tadi yang ada di sana berkumpul mereka. Di Amerika paling banyak di Amerika ya, karena Harley di sana kan mainan hari-hari. Kalau di kita kan mainan bulanan, kadang-kadang di Indonesia mainan tahunan. Nah, dengan jumlah anggota keseluruhan sekarang ini kurang lebih 4.000 aktif. Nah, seluruh Indonesia dan yang luar negeri 4.000 aktif itu artinya karena ada beberapa itu Pak by name by data. Ini kita sudah memasuki cukup canggih lah keanggotaan kita. Kita punya KTA online yang didaftarkan dan memang kita punya
punya domain HDCI sendiri. Jadi, nah ini juga merupakan kemajuan buat HDCI dalam memanage sistem keanggotaan. Itu aktif berdasarkan apa yang masuk ke dalam data yang sudah ada di online sistem. Tapi ini pasti akan berbeda dengan data yang ada di tiap pengcap. Ya kan? Pengcap. Ada yang terdaftar di pengcap, tapi karena mungkin ketidakaktifan atau segala macam tidak terdaftarkan di online. Karena online ini tiap tahun harus di daftar ulang, Pak. Gitu. Online itu daftar ulang. Jadi makanya dalam aturan ini apabila 3 tahun Anda sebagai anggota DCI tidak melakukan pendaftaran ulang, itu anggaran dasar nih, bukan saya yang menyatakan, tapi anggaran dasar yang menyatakan bahwa Anda dianggap mengundurkan diri menjadi anggota DCI. Gitu. Dalam setiap keanggotaan itu yang selalu dipertanyakan itu benefit ya Pak ya? Benar. Nah, kalau KTA HDCI apa tuh benefitnya? Jadi gini, KTA ini harus kita tempatkan sebagai corporate image. Kalau HDCI kan sebagai club image, ya kan? Beberapa kali kita selalu mendudukan KTA ini sebagai club image yang tidak boleh dibanding oleh apapun. Nah, ini dulu nih pencerahan baru mengenai KTA ini. Ternyata begitu kita berdiskusi dengan Korlantas terkait dengan penertiban SIM C1 dan SIM C2, begitu dia lihat persyaratan KTA yang dikeluarkan oleh HDCI ini harus lolos safety riding, di mana silabus safety ridingnya itu sama dengan silabus yang dikeluarkan Korlantas. Akhirnya setiap kita memiliki KTA HDCI tidak perlu melakukan tes uji kompetensi, Pak, untuk mendapatkan SIM C1. Wah, yang benar Pak. Iya. Nah, itu kan diakuinya bukan untuk diskon, Pak, tapi kita bicara pada posisi sebagai organisasi yang memiliki ya tadi corporate club image, ya kan. Ternyata begitu kita berdiskusi dengan Korlantas, matching silabusnya, ya kan. Terus bagaimana mereka bisa mendapatkan KTA HDCI? Oh, ini persyaratan anggaran dasar loh, bukan katanya dia harus lolos kepada safety riding dilakukan organisasi. Ya kan? Akhirnya ya bersyukur sekali kita. Jadi kalau ngurus KTA harus ikut safety riding? Iya, yang dilaksanakan oleh organisasi. Nah, kan kita punya Kabin Pelatihan dan Keselamatan, ya kan, dia memiliki program kerja safety riding, ya kan. Wah, dikeliling nih melakukan ini, dan instruktur yang kita gunakan adalah instruktur yang certified, Pak. Jadi bukan sembarangan instruktur juga itu, ya kan. Jadi harus memang persyaratan untuk mendapatkan safety riding certificate yang dikeluarkan organisasi dilakukan oleh instruktur yang memang bersertifikat, Pak. Nah, itu kan salah satu benefit, Pak. Ya kan. Nah, kemudian hal lainnya tentunya kita berupaya maksimal lah untuk memberikan nilai tambah dari KTA HDCI ini, ya kan. Pertama, yang jelas kita mau bekerjasama juga dengan BNN, dengan PMI, Pak, ya kan, dengan PNI, ya kan, karena anggota HDCI adalah juga pendonor HDCI, PMI, ya kan. Ini terus kita jalankan, Pak. Ini peninggalan kepengurusan yang lama terus kita pertahankan ke depan, ya kan. Di samping tetap kita mau mencari way out terhadap sisi bisnisnya lah, ya kan. Baru aja kita menandatangani kerjasama dengan Bank Mandiri. Bank Mandiri mengeluarkan kartu kredit HDCI Mandiri sekarang ini, ya kan. Siapa yang boleh mendapatkan itu? Ya salah satu persyaratannya KTA HDCI, Bos, ya kan, gitu. Itu sisi. Tapi kan itu sangat personal, ya kan. Secara organisasi apa sih yang bisa kita berikan? Oh, ternyata ya tadi itu safety riding itu, ya kan. Gitu. Mungkin Pak Erik belum SIM-nya masih C lama ya. Masih C lama, Pak. Punten kalau saya udah C1, C2. Menjelang C2 ini saya. Ya kan? Nah, gitulah Pak Erik. Terus kalau yang ini, Pak, kalau yang untuk menghilangkan yang stigma-stigma tadi Bapak bilang tuh ya.
yang tadinya sih orang kagum gitu ya, kalau ngelihat ini kagum kan. Tapi sekarang ini kan jadi berubah jadi ini ya, jadi kayak semacam kebencian gitu ya. Kalau ada rombongan-rombongan gitu ya. Itu bagaimana Pak ininya Pak untuk meluruskannya itu gimana? Simpel sekali buat HDCI menyikapi itu. Makanya dalam kegiatan kenapa sih kita perlu? Kita kasih tahu sama kepengurusan, kenapa Anda harus melakukan rakerja? Oh ya. Anda harus melakukan rakerja. Anda refresh dan deliver value-value HDCI, values HDCI tadi, ya kan? Supaya apa? Ya ini tadi, bahwa stigma itu tidak bisa kita hilangkan tanpa upaya kita sendiri. Tidak mungkin kita merubah stigma masyarakat kalau kitanya tidak berusaha untuk merubah stigma itu. Kita itu siapa? Ya kita, ya kan? Itu secara organisasi. Tapi saya mau katakan juga, gimana sih secara aturannya? Pak, terus terang kita pernah memecat anggota DCI karena merugikan nama baik organisasi. Ya kan? Kita ada sekat-sekat Pak. Terpenuhi unsur-unsurnya, kita punya Dewan Kode Etik organisasi yang nanti mereka akan merekomendasikan kepada ketua umum untuk mencabutkan kewenangan. Ya kan? Jadi supaya apa? Jadi tidak, apa bahasa Sunda, tata lepa, tidak menjadi momok buat HDC ke depan. Tapi setahu saya, sejak zaman Pananan, saya sebagai kabit organisasi 10 tahun mendampingi beliau. Kemudian zaman Pak TM sebagai sekjen dan sekarang sebagai sekjen, banyak sekali kendala yang dihadapi di lapangan. Iya kan? Pokoknya yang namanya motor Harley itu identik hari ini dengan HDCI Pak. Iya. Motor Harley itu identik dengan HDCI. Nah ini juga kita coba sharing dengan teman-teman seluruh kepengurusan. Ya kan, makanya saya bilang, motor Anda ngandang saja di rumah, ya kan, motor klub lain yang Harley jalan, itu begitu ada salah, yang diupload di media sosial adalah klub HDCI. Kita boleh bangga dengan itu, saya bilang. Artinya corporate atau klub image-nya HDCI ini sudah terbentuk di masyarakat. Tinggal bagaimana kita memanage itu menjadi barang yang halal, menjadi barang yang benar, saya bilang. Ya kan? Kalau bahasanya Komjen Purnawirawan Nanan Soekarno itu ya, di dalam ulasannya komandan kita itu, ya kan? Selalu dia katakan yang mengenai values itu, selalu dia katakan uhrawi, ya kan? Uhrawi gitu, uhrawi gitu. Kan Pananan selalu tekankan kepada kita, ada nilai istilahnya nilai duniawi, tapi jangan lupa semua ini titipan, gitu. Ya kan? Ini saya mengutip apa yang beliau katakan, ya kan? Semua ini titipan, semua ini sementara, ya kan? Kita berkendara, menikmati berkendara motor besar namanya Harley Davidson itu sementara, bos. Ya kan? Ada beliau lebih nilai. Ada hal-hal yang lebih lebih ke dalam ke dalam kebatinan yang lebih dalam, ya kan? Ngapain mesti sombong-sombong, apalagi babari naik motor berdiri flexing, ya kan? Masuk di medsos, ya kan? Itu padahal jalan umum, ya kan? Terus terang kita pernah ditegur oleh Korlantas, sampai saya dikasih foto sama Pak Kakor, pada saat itu masih Pak Aan, ya. Pak Sekjen, apakah yang motor yang berdiri di atas motor ini diperbolehkan ya DCI, kan? Itu oknum, ya kan? Nah itu tadi kan, memang tidak gampang, memang itu tantangan kita, ya kan? Yang perlu kita ini. Tapi fungsinya saya katakan sekali lagi, kita tegaskan kembali lagi bagi teman-teman semuanya bahwa perubahan itu hanya bisa terjadi kalau kita sendiri yang merubah. Saya mau sedikit cerita terkait dengan beberapa kegiatan touring yang saya lakukan sendiri dengan teman-teman. Artinya saya ikut serta di dalam kegiatan touring ini. Ada beberapa hal yang menggelitik, tapi saya mau ungkap satu contoh saja. Saya melakukan perjalanan touring dari NTT, dari Kupang menuju ke Timor Leste, Pak. Kupang Timor Leste. Kupang Timor Leste, ya itu kan kita masuk di wilayah perbatasan. Ya, ada gerbang kita ada di Atambua. Ya, Atambua itu
provinsi paling timur di NTT, ya kan? Kabupaten paling timur di NTT, yang kebetulan orang Bogor yang bupatinya kebetulan, dokter orang Bogor, ya kan? Yang kebetulan pada saat itu kita ketemu, dia juga kaget sama saya, ya kan? Dr. Agustolin. Dr. Agustolin, beliau bupati di sana. Saya menyambangi pas di perbatasannya, di pintu perbatasannya ada 3 desa di sana, Pak. Kang Erik, ada 3 desa yang mereka pada saat referendum tahun 99 menyatakan setia kepada negara Republik Kesatuan Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia. Waktu jejak pendapat itu? Waktu jejak pendapat 99 dia masuk. Jadi dia sebagian besar saudaranya masih di seberang belah sana, di perbatasan. Tapi mereka NKRI, mereka merah putih. Tahu nggak Bapak Erik kondisi? 29 dari sejak referendum tahun 99 sampai kedatangan kemarin, kita datang di sana itu tahun 2024. Kemarin saya ke sana itu tahun 2004. Mereka belum pernah merasakan di rumahnya ada listrik. Oh ya? Belum pernah merasakan ada air putih. Dia WNI ya? WNI. Kan dia declare untuk masuk jadi merah putih. Bayangkan tahun 99, Pak. 3 desa. 3 desa. Ya. Belum pernah teraliri listrik dan belum pernah dapat air bersih, Pak. Waduh, itu. Ini potret pemerintah yang ya kan? Ini potret kita. HDCI di sana kebetulan kita bisa memberikan dampak yang baik buat mereka. Kita buatkan sumur bor besar, kita sumbang tamblon yang 1000 liter, ada 20 unit untuk disebar di sana, Pak. Dan kita dibantu dengan pemerintah daerah untuk mengaliri dari sumur besar tadi ke ini. Nah, kita juga berkoordinasi dengan HDCI yang ini. Iya, HDCI yang mensponsorinya. Nah, itulah kegiatan itu yang kita harapkan setetes kegiatan yang kita lakukan tadi punya dampak untuk ya sedikit banyak mengeliminir lah stigma negatif itu. Makanya Bang, lakukanlah kegiatan yang menunjukkan kehebatan HDCI, ya kan? Tapi ya juga tolong kurangi kegiatan-kegiatan yang nantinya bakal menyebabkan nilai-nilai yang negatif lagi, ya kan? Ya kan? Saya yakin akan terkikis Pak Erik, pada satu titik akan terkikis, masyarakat akan semakin melihat bahwa kenapa sih motor hari ini harus cepat, ya kan? Karena karakteristik motornya, ya kan? Pak Erik juga biker juga ya kan? Bukan pengen diistimewakan, tidak, kita tidak diistimewakan. Di HDCI saya beberapa kali touring dengan setiap kesempatan dengan klub-klub, dengan artinya dengan pengurus-pengurus di daerah, saya tekankan lampu merah berhenti. Kita ini gak ada bedanya dengan pengendara motor listrik. Apalagi yang bodong, udah bodong, ya nggak sombong lagi, ya kan? Makanya kita selalu tekankan lampu merah berhenti. Di samping menjaga keselamatan itu, bukan kita hanya yang selamat, tapi kondisi perjalanan kita tidak membuat orang lain celaka, itu pun keselamatan, Pak. Jangan keselamatan diartikan bahwa kita sampai dengan selamat, tapi membuat orang lain celaka. Tidak selamat kita, Bos. Ya kan? Kan saya tekankan gitu. Ini saksi hidup Om Hel. Jadi sebenarnya sih edukasi ke situnya ada ya. Oh, aturan jelas. Bukan edukasi saja, aturannya jelas. Kalau dia mau trading, ya dia pasti akan mengerti gitu kan, akan memahami lah ya. Ada yang namanya manajemen touring, ya kan, pembagian posisi, ya kan, ya kan, kayak gitulah Pak Erik. Artinya kita mau memanage organisasi ini sebaik mungkin, upaya, ya kan, keberhasilan itu kan sesuatu yang diusahakan, ya kan. Kita mau mendekati kepada kesempurnaan, tapi kan perlu waktu, perlu upaya maksimal, ya kan. Apalagi kita, kalau saya boleh katakan, organisasi nirlaba kita ini, ya kan? Kita tidak memiliki sumber daya yang mau diatur-atur, iya kan, sumber daya yang maksimal, ya kan, sehingga kita bisa mendatangkan apa gitu, ya kan, untuk membuat ini, nggak bisa kita gitu kan, ya kan. Artinya ya by nature aja gitu, by nature. Dengan terutama dengan kepengurusan yang ada, masih mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk bagaimana tetap mempertahankan HDCI tetap eksis, Pak, ya kan? Kenapa kita mesti HDCI? Ternyata setelah kita elaborasi kenapa kita mesti HDCI, muncullah beberapa landasan.
Yang pertama HDCI, Harley Davidson Club Indonesia. Saya googling, saya searching, nggak ada klub yang namanya Harley Davidson membawa nama negara, Pak. Pasti Harley Davidson itu membawa chapternya itu kota, ya kan, daerah, ya kan. Di Amerika cuma, ya kan, nggak ada Harley Davidson USA, nggak ada, Pak, nggak ada. Hanya di Indonesia. Artinya HDCI ini menunjukkan semangat nasionalisme yang tinggi, yang dihasilkan oleh founding fathers. Iya, itu maksud saya kan. Ya kan, bangga dengan merah putih. Wah, HDCI ini, ya kan. Nah, ya kan, satu jenis merek motor, ya kan, yang bisa mendunia, ya kan, yang punya nasionalisme yang kuat. Nah, ya kan, itu pertama. Kedua, ternyata dengan 4.000, jangan banyak yang aktif ini kan 4.000 saya katakan tadi. Iya, 4.000. Saya searching lagi Pak di Google. Klub-klub yang ada di seluruh dunia ini nggak ada yang anggotanya 4.000, Pak, paling ratusan, Pak. Menjadi klub dengan Harley enthusiast terbesar di dunia hari ini. Oh, iya. Iya kan? Ya itu maksudnya kan itu kan bisa jadi daya tarik ya. Kebanggaan lah, ya kan, makanya saya bilang tadi ada klub image yang memang harus kita pertahankan. Kita boleh bangga dengan itu. Betul. Coba Anda searching, ayo. Hawk, berapa Hawk yang ada di Indonesia kumpulkan? Gak sebanyak ada di sini, Pak. Ya toh? Kenapa bisa begitu? Nah ini ada kebersamaan, ada kekeluargaan, ada persaudaraan, ada nilai soliditas yang dibangun, ada nilai sinergitas yang dibangun. Impactnya sebegini. Makanya kita tidak boleh melakukan sejarah, saya bilang. Tidak ada sejarah panjang yang diotakkan oleh founding fathers kita sampai kita ada hari ini. Besok Mei kita berulang tahun yang ke-35 tahun. Ya kan? Bukan organisasi yang baru kemarin didirikan, bukan. Ujiannya sudah semakin panjang. Yang kedua, ya kan? Klub terbesar. Yang ketiga, sebagai organisasi yang dengan satu merek tadi, ya kan? Terus organisasi ini tempat, kan ada yang bicara gini, ngapain sih? Kan kita cuma hobi aja, ya toh? Iya. Ternyata di manage dengan benar, dengan aturan yang benar, dengan berbagai macam upaya-upaya kepengurusan di setiap kepengurusan yang ada, melahirkan sekarang ini memiliki nilai jual hari ini. Salah satunya tadi saya bilang bahwa HDCI sekarang ini sudah bisa untuk menjadi prasyarat untuk uji SIM tanpa melalui proses uji kompetensi. Ya kan? Coba kalau dia nggak kenal HDCI, nggak tahu silabus kita, nggak di-manage harganya dengan cara yang benar, siapa yang mau aware itu, Pak? Ya toh? Ya nggak? Nah, itu salah satu Pak Erik. Kalau banyak kegiatan-kegiatan yang sampai kemarin di 2022 akhir kita melakukan berkibarlah benderaku pada saat masa pandemi di Bali, Pak. 2.000 motor hadir di Bali. Iya tuh. Pada saat pandemi, Pak, HDCI dinobatkan sebagai klub motor besar, pelopor kebangkitan pariwisata Bali pasca pandemi. Yang tadinya mati suri, Pak, datang 2.000 motor sampai gubernur dan wakil gubernur terutama yang dekat dengan saya, Bro Aco itu sampai bilang sama saya, ini luar biasa HDCI, hotel kawasan Nusa Dua itu penuh, Pak. Ya kan? Salah satu, Pak. Betul. Kalau HDCI-nya tidak kita manage dengan spirit tadi, bagaimana mungkin kita bisa menggerakkan 2.000 motor hadir di sana, Pak? Sebenarnya sih masih banyak nih, Pak nih, cuman ya nanti lain waktu ya. Makasih banyak. Mungkin terakhir ini aja, Pak. Bapak sebagai sekjen kan sebagai pengendali organisasi ini, ya mungkin ada message untuk anggota juga untuk pengurus di semua daerah itu apa kira-kira lah itu aja. Tadi berkali-kali saya utarakan sesuai dengan tagging kita hari ini. HDCI hebat, riding gak riding kumpul. Masih dibahas nih riding gak riding kumpul. Padahal itu adalah potongan dari percakapan yang terjadi di daerah Jawa yang orang mengkonotasikan sama dengan
mangan orang mangan kumpul. Kita balik ke dalam pepatah Jawa tadi, kempel atau kumpul di sana itu di masyarakat Jawa itu diartikan sebagai bermusyawarah. Oh. Jadi riding, nggak riding, bermusyawarah. Artinya saya mau tekankan kepada sebuah kepengurusan, nggak kita harus riding terus, ya kan? Baru bermusyawarah. Tidak riding pun kita tetap bermusyawarah. Diperluas lagi arti bermusyawarah itu apa? Yang tadi itu, ya kan? Mengelaborate nilai-nilai kebersamaan, kekeluargaan, persaudaraan, ya kan? Begitu riding, Pak Erik saudara saya. Tidak riding, Pak Erik bukan teman saya. Tidak, ya kan? Artikan secara lebih luas gitu loh, ya kan? Jangan diartikan sempit, Pak. Loh, HDCI ini organisasi motor, dia harus riding terus, ya kan? Ya, ya. Yang nggak Jangan juga. nggak riding, yang nggak juga, Nggak juga, bos. ya. Yang namanya kita rakernas yang nggak riding Iya. dulu, Pak, bermusyawarah, Iya, iya. ya kan? Bukan pakai otot, pakai otak, Pak, kan gitu loh, Iya. ya kan, Pak Erik? Ya kan? Kalau mau riding terus ya, Pak panjang-panjang. Ada arahan khusus spesifik dari ketua umum untuk ini, untuk organisasi ini? Saya mengapresiasi ketua umum yang sekarang ini, Pak Dr. Haji Ahmad Saruni, karena beliau menekankan sekali, ya kan, selalu di setiap kesempatan beliau katakan HDCI hebat semakin merekah. Tadi HDCI hebatnya tadi, riding gak riding kumpul, ya kan, semakin merekah menuju kepada ini. Tapi saya mau utarakan lagi, teman-teman seluruh kepengurusan HDCI yang ada, fenomena yang terjadi belakangan ini, banyak klub-klub motor yang berguguran satu demi satu. Artinya gini, begitu mereka diajakin bermusyawarah, terjadi musyawarah nasional maupun kongres nasional, pecah kepengurusan. Iya, atau pecah dua. Ya kan, pecah dua. Terus ada fenomena baru, munculnya klub-klub yang saya katakan sebagai play group, kelompok bermain, Pak, kecil-kecil, Iya, yang terus kecil-kecil, membesar, iya. ya kan? HDCI masih alhamdulillah hari ini sampai 35. Betul. Tapi pertanyaan saya, menjelang ulang tahun HDCI besok, akankah kita berulang tahun ke-40? Apakah HDCI bisa melewati 4 dasawarsa? Jawaban itu ada pada saya dan teman-teman kepengurusan dan seluruh anggota HDCI. Tapi keren nih HDCI ini Gitu. di bawah pimpinan Gitu. Pak Saroni yang Pak Udi, saya pikir sih progresnya inilah luar biasa lah. Insyaallah. Artinya lebih teratur, kemudian lebih humanis ya, kemudian hanya tinggal ya itu tadi supaya masyarakat tahu aja maksudnya. Ya. Itu aja sih. Tantangan kita lah. Iya, tantangannya. Itu wajar lah, terjadi di semua klub, Pak. Tantangan Iya. itu terjadi. Ada pergolakan internal di dalam organisasi, ya kan? Juga ada tantangan di luar, Iya. ya kan? Makanya saya bilang kalau patokannya pada value dan values tadi, sebenarnya easy to handle, Pak. Iya, iya. Ya kan? Easy to handle gitu ya, Iya, Kak. iya. Oke, Pak Usdi. Oke. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Sukses selalu. Biasa, sukses Saya terus. selalu sebenarnya saya pengen ngobrol Podcastnya banyak. besok bisa nambah 2 juta view. Ya. Amin, Jangan lupa amin. Bagi-baginya. Pak Usdi ini udah seperti kakak buat saya. Jadi udah Amin. luar biasa lah ya. Oke, Pak Usdi, hatur nuhun. Nuhun ya, balik. Suksesnya. Yuk.